cerita perjalanan karir musisi Indonesia dan mancanegara? Yuk kita simak Walk of Fame. Halo MC Friends, ketemu lagi bareng Intan di Walk of Fame. Kali ini kita akan membahas seorang diva Indonesia yang sudah berkarir puluhan tahun di industri musik tanah air. Penyanyi yang pernah menjuarai Festival Musik Asia Bagus di Jepang pada tahun 1992 ini tentunya sudah menyumbangkan banyak karya hingga saat ini. Tak berlebihan memang jika akhirnya ia menyandang predikat diva. Seperti apa ya karirnya? Kalau begitu langsung saja simak selengkapnya di Walk of Fame edisi Krisdayanti. Krisdayanti atau yang sering disingkat KD, lahir di Batu Malang, Jawa Timur pada 24 Maret 1975. Krisdayanti sebenarnya telah terjun di dunia tarik suara ketika ia berusia belia. Ia pun membuat album pertamanya di usia 12 tahun yang berjudul Burung-Burung Malam pada tahun 1987. Namun sayangnya, album tersebut tidak begitu laku. Berawal di tahun 1992, KD, begitu ia biasa disapa, mulai dikenal setelah berhasil memenangkan kompetisi bernyanyi Asia Bagus di Jepang. Dampak kemenangan di Asia Bagus sangat luar biasa baginya. KD mendapatkan banyak tawaran untuk rekaman baik dari dalam negeri maupun mancanegara loh MC Friends. KD juga memilih berlabuh ke Pony Records yang berada di Tokyo untuk singlenya yang dirilis di Singapura dan Jepang. Perlahan tapi pasti, pada tahun 1995 KD mengikat kontrak dengan Warner Music Indonesia dan merilis album solo pertamanya yang sukses diterima masyarakat berjudul Terserah. Album ini pun membawa nama Krisdayanti menjadi idola para remaja Indonesia saat itu. Seiring ketenaran Krisdayanti di panggung hiburan tanah air, KD pun melabuhkan cintanya pada seorang musisi asal Jember, Jawa Timur, yaitu Anang Hermansyah. Pasangan ini pun sempat merilis album duet yang sukses di pasaran. Hal itu juga membuat mereka pada saat itu menjadi pasangan duet tersukses di dunia musik. Pada tahun 1998, Krisdayanti hadir dengan album studio bertajuk Sayang. Pada album ini, Krisdayanti untuk pertama kalinya terjun langsung sebagai produser rekaman dan turut menciptakan 2 buah lagu. Album ini juga berhasil melejitkan single hits berjudul Menghitung Hari yang kemudian menjadi salah satu lagu terpopuler Krisdayanti. Melalui album ini, Krisdayanti berhasil memperoleh sejumlah penghargaan, termasuk sebagai Most Wanted Female Artist dan Most Wanted Indonesian Video pada ajang MTV Video Music Awards 1999. Berkat sukses dengan lagunya Menghitung Hari yang terdapat dalam album Sayang, album ini pun dirilis ulang pada tahun 1999 untuk pasaran Malaysia dengan memakai judul album Menghitung Hari. Album ini sukses besar di Malaysia dan berhasil melambungkan nama Krisdayanti sebagai penyanyi solo terkemuka di negara-negara rumpun Melayu di Asia Tenggara. Krisdayanti pun berhasil membawa pulang trofi di ajang penghargaan tertinggi musik Malaysia, yaitu Anugerah Industri Musik sebagai album Indonesia terbaik pada tahun 1999. Setelah sukses dengan album sebelumnya, Krisdayanti kemudian merilis album studio Mencintaimu pada tahun 2000. Album yang berisi 11 buah lagu ini melejitkan hit single berjudul Mencintaimu, Rembulan, Jangan Pergi, dan Yang Ku Mau. Melalui album ini, Krisdayanti berhasil memenangkan banyak penghargaan nih MC Friends. Wah, dari beberapa lagu ini, yang mana nih yang jadi favoritmu? Pada tahun 2001, Krisdayanti merilis kembali sebuah album bertajuk Konser KD.
Album ini adalah hasil rekaman konser tunggal perdana Krisdayanti di Plenary Hall Jakarta Convention Center pada tanggal 20 September 2001. Album ini digarap oleh orkestra pimpinan Erwin Gutawa yang mengiringinya saat konser. Berisi lagu-lagu yang pernah dipopulerkan Krisdayanti dalam album sebelumnya, ditambah bonus lagu baru yang dijadikan hit single, yaitu Pengabdian Cinta. Lalu pada tahun 2004, Krisdayanti mengeluarkan album studio berjudul Cahaya. Album ini berisi 10 buah lagu dengan single hits Pilihlah Aku, Cobalah Untuk Setia, dan Mahadaya Cinta. Melalui album ini, Krisdayanti berhasil menggelar 8 konser tunggal sepanjang tahun 2004 di berbagai tempat, termasuk kancah internasional. Dan album ini juga mendapat penghargaan triple platinum untuk penjualan lebih dari 450.000 keping di Indonesia. Dan album ini kemudian dirilis ulang pada tahun 2005 dengan tambahan 4 lagu baru. Wow, keren ya? Tidak berhenti sampai di situ, bahkan di tahun 2005, Krisdayanti kembali mengadakan konser tunggal keduanya yang berlangsung di Jakarta Convention Center bertajuk KD 1530. Bagi KD, konser kali ini boleh dibilang istimewa karena konser tersebut bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-30. Pertunjukan tunggal keduanya ini pun menandai karir penyanyi KD yang memasuki tahun ke-15. Berselang 2 tahun kemudian, Krisdayanti merilis album studionya yang bertajuk Krisdayanti pada tahun 2007. Album ini melejitkan single hits berjudul I'm Sorry Goodbye yang berhasil menduduki peringkat pertama MTV Ampuh dan tangga lagu di berbagai radio. Pada tahun 2009, tepatnya 2 tahun berikutnya, Krisdayanti merilis album Aku Wanita Biasa. Pada album ini menampilkan 2 buah lagu baru berjudul Aku Wanita Biasa dan Jangan Biarkan Cinta Menangis. Setiap pembelian album ini disertakan bonus sebuah DVD serta buku biografinya yang berjudul My Life, My Secret. Dalam buku ini, KD mengungkapkan berbagai pengalaman dan rahasia pribadi dalam hidupnya yang selama ini tidak pernah ia ungkapkan ke publik. Sementara itu, album ini juga merupakan album terakhir hasil kerja sama KD dan Anang sebelum akhirnya pasangan ini memutuskan untuk bercerai pada Agustus 2009. Pada tahun 2011, Krisdayanti merilis album Cintaku Kan Selalu Menemanimu. Album ini diproduseri oleh Maya Estianti di bawah label miliknya, Le Musique Rivol. Selanjutnya, Krisdayanti merilis album Persembahan Ratu Cinta pada tahun 2013. Dan album ini rupanya merupakan album kompilasi terbaik karya Krisdayanti. Lagu utamanya adalah Ratu Cinta dan Bertubi-tubi yang diciptakan oleh Melly Goeslaw. Album ini juga merupakan album kompilasi Krisdayanti selama karirnya dari album Terserah hingga album Krisdayanti. Well, merayakan perjalanan 25 tahun karirnya di dunia musik, KD pun akhirnya menggelar konser tunggal ketiganya yang bertajuk Traya di Plenary Hall Jakarta Convention Center pada tanggal 3 Mei 2015. KD juga sempat melakukan rekaman single terbarunya yang berjudul Sleep to Dream dan In Love Again di Amerika Serikat. Bagi KD, mengeluarkan sebuah single merupakan kunci untuk menjaga eksistensi seorang penyanyi di jagat hiburan. Meski menjabat sebagai anggota DPR RI, Krisdayanti merasa bahwa dirinya perlu untuk tetap berkarya. Nah, salut banget kan sama perjalanan karir dari Krisdayanti dari tahun 90-an awal sampai sekarang masih eksis. Perlu diacungi jempol sih. Dari sekian banyak lagu milik Krisdayanti, yang mana nih yang jadi favoritmu dan menyerap di hati sampai sekarang? Yang pasti jangan lupa untuk
Tonton terus Walk of Fame, kisah-kisah inspiratif dari musisi dan penyanyi terkenal dunia yang pastinya di YouTube-nya Music City Digicast. Jangan lupa untuk follow, subscribe, komen, share, semuanya deh pokoknya ya. Intan pamit, sampai jumpa di Walk of Fame berikutnya. Bye-bye.